Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita jumpa lagi pada pertemuan kedua untuk mata kuliah struktur aljabaring, ya. Adapun pertemuan kita pada pertemuan kedua ini yaitu membahas tentang teori gelanggang atau teori ring, ya. Perkuliahan masih kita laksanakan secara daring mengingat masih masa pandemik, ya. Oke, baiklah, untuk tidak memperlama waktu, langsung saja kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkuliahan kita hari ini diridhoi oleh Allah, ya. Kalian juga mendapatkan materinya bisa dengan mudah, ya, cepat menangkapnya. Ini Ibu share screen, ya, share screen materi kita pada siang hari ini. Kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan. Oke, sudah, ya. Ya, udah pas ya ukurannya, ya, ada enak, ya. Oke, ini bab 1. Materinya tentang gelanggang, ya. Gelanggang itu nama lainnya adalah ring. Jadi setelah mempelajari ini, ada tujuan instruksional umum di sini. Setelah mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikan aksioma-aksioma terbentuknya ring atau gelanggang. Kita bahas juga ring komutatif. Tapi ring dengan unsur kesatuan tidak kita bahas pada pertemuan kedua ini. Karena ring dengan unsur kesatuan nanti kita bahas di pertemuan ketiga, ya. Mengingat waktunya juga tidak cukup. Jadi ini sesuai juga dengan silabus yang sudah saya berikan pada pertemuan pertama, ya. Bahwa pertemuan kedua itu hanya membahas tentang teori ring dengan ring komutatif, ya. Kemudian kita masuk ke tujuan instruksional khusus. Jadi setelah diberikan penjelasan mengenai aksioma terbentuknya ring dan ring komutatif, maka mahasiswa diharapkan dapat yang pertama menjelaskan definisi terkait ring atau gelanggang beserta ring komutatif. Yang kedua, dapat mengidentifikasi suatu grup apakah merupakan ring atau bukan. Kemudian mengidentifikasi suatu ring apakah merupakan ring yang komutatif atau bukan. Serta mampu memberikan contoh dan non-contoh dari ring maupun ring komutatif, ya. Jadi deskripsi singkatnya, ring itu merupakan suatu himpunan yang tidak kosong dan memenuhi dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian. Jadi kalau pada struktur aljabar grup yang kita bahas pada semester ganjil kemarin, pembahasannya itu hanya seputar melibatkan satu operasi biner, ya, hanya melibatkan satu operasi biner saja. Jadi pada saat materi struktur aljabaring itu dia menggunakan dua operasi binaria, yaitu penjumlahan dan perkalian. Ya. Jadi ini dia. Kita masuk ke definisinya saja. Jadi sebuah himpunan R yang tidak kosong dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian dikatakan sebuah ring atau gelanggang jika memenuhi aksioma-aksioma sebagai berikut. Sebentar, ya. Oke, baik. Syarat terbentuknya ring itu ada 3 sebetulnya, ya. Yang pertama, R-nya itu merupakan sebuah grup komutatif atau abelian.
Jadi pada operasi penjumlahan, R-nya itu merupakan suatu grup yang komutatif atau abelian. Apa aja syarat terbentuknya grup komutatif abelian? Ya sama seperti mata kuliah kita yang kemarin kan ini sudah materinya kita dapatkan di pertemuan waktu kita membahas tentang struktur aljabar grup ya, bahwa syarat grup komutatif itu yaitu yang pertama memenuhi sifat tertutup atau klosur ya. Yang kedua bersifat asosiatif terhadap operasi biner penjumlahan ya. Kemudian memiliki unsur identitas. Setiap unsur memiliki inverse. Kemudian berlaku hukum komutatif ya untuk penjumlahan A tambah B sama dengan B ditambah A ya. Oke. Kemudian syarat yang kedua, R-nya itu pada operasi biner perkalian merupakan sebuah semigrup atau asosiatif terhadap operasi biner perkalian ya. Asosiatif terhadap operasi biner perkalian. Kemudian ada lagi nih syaratnya yang ketiga, untuk setiap A, B, C elemen R berlaku A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan A kali B ditambah A kali C. Dan buka kurung A ditambah B tutup kurung dikali C sama dengan AC ditambah BC. Ya, itu hukum distributif ya. Jadi dari aksioma-aksioma di atas, sebetulnya yang banyak ini tadi, ini bisa kita sederhanakan kalimatnya menjadi syarat yang pertama bahwa si R-nya itu, himpunan R-nya itu dengan operasi biner penjumlahan merupakan sebuah grup abelian. Ya, syaratnya grup abelian. Kemudian yang kedua, pada operasi biner perkalian, dia memenuhi sifat asosiatif terhadap operasi biner perkalian. Kemudian memenuhi hukum distributif kiri dan kanan. Jadi ini dia penyebaran ya. Yang ini A dikali buka kurung ditambah C sama dengan AB tambah AC itu distributif kiri. Jadi perhatikan posisinya, yang disebarkan itu adalah si A-nya ya. A dikali buka kurung, dia posisinya di sebelah kiri makanya dia distributif kiri. Sementara yang ini, yang buka kurung A ditambah B tutup kurung dikali C sama dengan AC ditambah BC. C-nya itu di sebelah kanan ya, makanya dia disebut distributif kanan. Jadi itu aja syaratnya. Grup abelian pada operasi biner penjumlahan, kemudian memenuhi sifat asosiatif pada operasi biner perkalian, itu nama lagi juga semigrup, kemudian memenuhi sifat distributif kiri dan distributif kanan. Itu aja ya. Jadi ini ada contoh, lihat di sini. Misalkan nih kita punya Z8, ya himpunan bilangan bulat modulo 8, ya dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian. Buktikan bahwa Z8 dengan operasi biner tersebut merupakan suatu ring atau gelanggang. Jadi kita buktikanlah ketiga syarat yang di atas tadi. Jadi Z8 itu kita urai. Z8 anggotanya berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi kita akan membuktikan yang pertama, Z8-nya ini pada operasi biner penjumlahan merupakan grup abelian. Ya, grup abelian itu syaratnya ada 5 loh. Nah, ya. Yang pertama memenuhi sifat tertutup. Sifat tertutup ya bisa dengan mudah kita temukan dengan cara membuat tabel Cayley ya. Saya pikir tabel 1-1 ini tidak ada masalah ya, karena ini juga sudah familiar ya, sudah sering bolak-balik kita jumpai di struktur aljabar grup. Tabel 1-1 ada yang mau ditanya? Pas? Ada. Tidak ada ya, bagus. Jadi dari tabel Cayley di atas terbukti bahwa Z8 itu dengan operasi biner penjumlahan memenuhi sifat tertutup karena tidak ada unsur lain selain unsur Z8. Kemudian kita naikin lagi sifatnya asosiatif ya, asosiatif terhadap operasi biner penjumlahan. Masih operasi biner penjumlahan ya.
Jadi ini ambil aja sebarang unsur, misal A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan 7, untuk setiap A, B, C elemen Z8. Kita masukin ke sifat asosiatif penjumlahan ya. A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Kita substitusikanlah nilai-nilai A, B, dan C sehingga diperoleh hasilnya sama ya, kiri dan kanan sama-sama 2. Jadi terbukti memenuhi sifat asosiatif terhadap operasi biner penjumlahan. Kemudian terdapat unsur identitas ya, I sama dengan 0 ya, identitas penjumlahan adalah 0 karena A tambah 0 sama dengan A. Kemudian setiap unsur memiliki inverse. Inverse 0 sama dengan 0 karena 0 ditambah 0 sama dengan I. Inverse 1 7, ini 2 kali saya tulis ya. Sebenarnya 1 kali aja. Inverse 2 sama dengan 6, inverse 3 sama dengan 5 ya. Ini ada alasannya. Saya pikir ini tidak terlalu sulit ya. Kemudian berlaku hukum komutatif untuk penjumlahan ya, membuktikan abilia. A ditambah B sama dengan B ditambah A. 5 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 5. Hasilnya sama-sama 3. Ya, modulo Z8. Jadi terbukti syarat pertama terpenuhi ya, yaitu apa? Z8 dengan operasi biner penjumlahan memenuhi sifat grup abelian ya. Aksioma yang pertama terpenuhi, grup abelian pada operasi biner penjumlahan. Kemudian kita masuk ke syarat yang kedua, kita membuktikan bahwa si R-nya dengan operasi biner perkalian memenuhi sifat semigrup. Semigrup itu apa? Asosiatif terhadap operasi biner perkalian. Jadi kita bantu, kita berikan dulu tabel bantu, yaitu tabel Kelly untuk operasi biner perkalian ya. Ini perkalian terhadap modulo 8 ya, bilangan bulat modulo 8. Tabel 1.2 ada yang mau ditanya? Pas? Pas ya, iya, masih gampang ini. Oke, kita ambil sebarang unsur, misal A-nya 5, B-nya 6, C-nya 7. Untuk setiap A, B, C, elemen Z8, kita masukin asosiatif perkalian ya. A dikali buka kurung, B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Jadi hasilnya 2 ya. Oke, kita lakukan operasi hitungnya perkalian sesuai dengan Z. Oke. Kemudian syarat yang ketiga yaitu memenuhi hukum distributif kiri dan kanan ya. Oke, distributif kiri dan kanan. Oke. Ya. Jadi ini rumusnya. Kalau distributif kiri ya, A dikali buka kurung, B ditambah C, tutup kurung sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kita masukin angkanya. Oke, 5 dikali buka kurung 6 tambah 7, tutup kurung sama dengan 5 kali 6 ditambah 5 kali 7. Ya, 5 dikali 6 tambah 7 itu 5 ya, karena modulo 8. 5 kali 6, 6. 5 kali 7, 3 ya. Oke, sama-sama 1. Z8 dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian memenuhi hukum distributif kiri. Sekarang kita buktikan apakah memenuhi hukum distributif kanan. Ayo kita masukin ke rumusnya. Ini dia rumus distributif kanan. Kita masuki angkanya, hasilnya sama-sama 5. Ya. Jadi Z8-nya juga operasi biner penjumlahan dan perkalian memenuhi hukum distributif kanan. Ya. Jadi karena ketiga syarat yang aksioma tadi terpenuhi, terbentuknya suatu ring, maka Z8 dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian terbukti ya membentuk sebuah ring atau gelanggang. Contoh 1.1, ada yang mau ditanya? Pas? Halo? Contoh 1.1 gimana?
Bu. Ya, Nur Rianti Hasana. Ada apa itu? Iya, halo. Kenapa dia ini? Suara saya? Udah. Kenapa, Nur? Iya Bu, udah pas Bu materinya. Oh iya, Putus-putus. putus-putus jaringannya ya. Artinya di sini materinya bisa diterima ya. Iya Bu. Tidak ada hal yang sulit ya di masih contoh 1.1 itu belum ada hal yang sulit ya. Karena sudah familiar juga kita pakai contoh yang ZN ya. Tinggal diikutin. Baik, ini kita masuk ke contoh yang bentuknya agak berbeda, yaitu contoh 1-2, ini bentuknya matriks ya. Buktikan bahwa M, ya, himpunan matriks ini ordo 2 kali 2, entry-nya adalah A0, 0B. Jadi lihat di sini, ini diagonalnya, lihat nih, ya gini ya, dari kanan atas ke kiri bawah. Di mana AB elemen Z. AB elemen Z, jadi si A dengan si B itu adalah anggota bilangan bulat yang didefinisikan pada operasi penjumlahan dan perkalian. Matriks merupakan suatu ring. Oke, jadi kita buktikan bahwa si M ini ya dengan operasi penjumlahan dan perkalian buktikan bahwa itu merupakan suatu ring ya. Oke, kita selesaikan ya. Kita masuk ke syarat yang pertama. Buktikan bahwa si M-nya itu dengan operasi biner penjumlahan membentuk grup yang abelian. Pertama, kita penuhi dulu sifat tertutup. Ya, tertutup. Tertutup terhadap operasi penjumlahan. Berarti untuk setiap AB elemen M, maka A tambah B juga elemen M. Ya, nah, kita ambillah sembarang unsur untuk setiap A dan B elemen M. Misal, matriks A-nya adalah A0, 0B. Ini polanya masih sama seperti pola yang matriks M. Ya, oke. B-nya C0, 0D. Lihat angka 0-nya itu. Ini cuma diganti saja hurufnya ya. Di mana kita lihat di situ ABCD-nya itu elemen Z ya masih ya. ABCD kecil ya, entry-nya itu merupakan elemen bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan ada 3 ya, positif, negatif, 0. Jadi kita buktikan bahwa A ditambah B ini, lihat, A ditambah B, ya. Jadi hasilnya adalah A tambah C, 0, 0, dan B tambah D. Di mana A tambah C dan B ditambah D itu adalah elemen Z, bilangan bulat. Hasilnya juga tetap bilangan bulat dan polanya juga masih sama. Ya, di sini nolnya itu masih di sini ya. Oke. Jadi terbukti bahwa A ditambah B elemen M. Artinya apa? Artinya tertutup ya, tertutup, terpenuhi. Kemudian kita masuk ke sifat asosiatif. Asosiatif ini berarti kita perlu 3 unsur ya. Untuk setiap A, B, C elemen M, maka buka kurung A ditambah B, tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C. Misal, kita buat di sini matriks A-nya, kemudian matriks B-nya, lihat, dan C-nya E00F. Kita masukinlah ke sifat asosiatif penjumlahan. Kita masukin angkanya. Oke. Perhatikan tanda kurungnya ya, mana 2 yang dikerjakan. Hasilnya sama? Sama? Kiri dan kanan sama, oke. Jadi terbukti memenuhi sifat asosiatif penjumlahan. Kemudian mempunyai unsur identitas. Ya, sifat yang selanjutnya memiliki unsur identitas. Terdapat I elemen M sedemikian sehingga untuk setiap A elemen M berlaku A ditambah I sama dengan I ditambah A, yaitu sama dengan A.
di mana I-nya itu adalah identitas. Jadi identitas penjumlahan sudah pasti 0 ya. Jadi kalau ubah ke bentuk matriks dengan ordo 2 kali 2 ya kita punya identitas seperti ini. 0, 0, 0, 0 ya. Oke. Kemudian setiap unsur mempunyai inverse. Jadi apa ditambah inverse A ditambah inverse A itu hasilnya harus si identitas ya. Oke. Jadi kita mau mencari identitas dari A. Untuk setiap A elemen M terdapat inverse A elemen M sedemikian sehingga A ditambah inverse A sama dengan inverse A ditambah A sama dengan identitas ya. Jadi di mana inverse A adalah inverse dari elemen A. Kita kan tadi punya A itu matriks A A0 0B. Jadi inverse dari si A untuk yang penjumlahan berarti dia min A. Kenapa? Karena A ditambah min A itu kan hasilnya 0 ya sebetulnya. Kan gitu ya. Nah, jadi A dikurang A itu kan 0. Jadi kalau misalnya ini inverse A-nya adalah negatif A. Jadi kita kalikan saja. Jadi hasilnya untuk inverse A adalah min A, 0, 0, dan min B. Ini inverse A-nya. Ya. Sehingga untuk A ditambah min A, jadi terbukti hasilnya adalah identitas. Jadi memiliki unsur inverse ya. Inverse-nya siapa? Ini dia. Min A, 0, 0, min B. Kemudian syaratnya lagi untuk memenuhi grup yang abelian, yaitu komutatif. Komutatif berarti kita mau menunjukkan bahwa A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ya. Ini ada yang kurang ini, nanti tolong ditambahin. Untuk setiap A, B, seharusnya di sini ya, A, B elemen M, maka A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi kita masukin A ditambah B, hasilnya juga pasti sama dengan ketika B ditambah A, ya kan? Ini kalau kita lepas C ditambah A, 0, 0 D tambah B, ini kan kalau kita lepas jadi 2 matriks kan C0, 0D ditambah matriks A0, 0B. Sehingga B ditambah A, kan gitu ya. Jadi terbukti bahwa M-nya, ini maaf salah nih ya, ini seharusnya M matriks dengan operasi biner penjumlahan ya, merupakan grup AB abelian. Oke, tadi operasi biner penjumlahan. Kemudian kita masuk ke syarat kedua yaitu asosiatif perkalian. M-nya dengan operasi biner perkalian membentuk semigrup. Jadi untuk setiap A, B, C elemen Z, maka ya buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Jadi kita ambil sembarang unsur yang namanya asosiatif, kita butuh 3. Kita butuh 3 unsur, kita masukin ke rumusnya ya. Jadi oke, coba lihat hasilnya. Hasilnya adalah ACE 0 0 BDF ya, kiri dan kanan sama, dan ini masih mengikuti pola si M ya, di mana ACE dan BDF itu ya merupakan elemen bilangan bulat. Jadi terbukti asosiatif perkalian, maka M-nya dengan operasi biner perkalian membentuk semigrup ya. Syarat yang ketiga, apa itu? Distributif kiri dan distributif kanan. Memenuhi hukum distributif kiri dan kanan. Ambil sebarang unsur ya, distributif juga kita butuh 3 unsur. Oke. Matriks A, B, dan C. Kita masukin yang pertama ini distributif apa nih yang saya blok? Distributif apa ini? Kiri, Bu. Yes, kiri ya, benar. Kiri kita masukin. Oke, apa yang terjadi sama ya hasilnya kiri dan kanan? Oke, ini AC ditambah E ditambah AE, 0, 0, BD ditambah BF ya. Oke, sama ya. Jadi terbukti memenuhi hukum distributif kiri, kemudian kita masukin
rumus untuk distributif kanan. Ternyata hasilnya juga sama ya. Jadi terbukti bahwa si M dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian ya, di mana M itu adalah matriks yang himpunannya berordo 2x2, di mana entry-nya A0, 0B, di mana A dan B-nya itu adalah elemen si Z, bilangan bulat. Jadi terbukti membentuk suatu ring atau gelanggang. Nah, itulah ia contoh dari ring. Sampai sini ada yang mau ditanya? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Nanya, Bu. Boleh, siapa? Ahyar dulu, boleh Ahyar. Bu, ini operasi perkalian bisa nggak Bu kita buktikan ke struk baring ini, Bu? Operasi perkalian maksudnya bisa dibuktikan ke mana maksudnya? Ahyar, Kayak misalkan contohnya itu Z itu operasi perkalian gitu, Bu. Pembuktiannya bisa nggak dia menjadi sebuah ring gitu? Ya, yang namanya ring itu kan memang melibatkan dua buah operasi biner ya. Ada dia operasi biner penjumlahan dan ada operasi biner perkalian. Nah itu wajib ada. Kalau cuma satu dia nggak bisa. Satu itu dia cuma sampai di grup ya. Jadi yang tetap syarat pertama dia merupakan grup komutatif. Grup komutatif itu dia juga tadi syaratnya harus pada operasi biner penjumlahan. Nah, baru masuk ke syarat yang kedua, yaitu untuk operasi biner perkalian memenuhi sifat asosiatif perkalian. Nah, ya kan? Kemudian syarat ketiga itu dicampur. Dicampur ada dia operasi biner perkalian dengan ada operasi biner penjumlahan. Kenapa? Karena di situ berlaku hukum distributif. Yang namanya distributif kan nanti ada dia yang kali, ada dia yang tambah. Jadi combine dia di situ. Nah, jadi ada dia distributif kanan dan ada distributif kiri. Iya. Memang dia kalau pada ring memang harus melibatkan dua operasi biner. Nggak bisa satu. Kalau satu nanti masuk ke pembahasan kita pada struktur aljabar grup saja. Ini kan sudah masuk ring. Makanya tadi di awal kita naikin, kalau yang pada pembahasan yang lalu, pada semester lalu kan kita hanya melibatkan satu operasi biner. Ya kan? Kalau yang ini enggak. Kalau yang ini dalam satu soal melibatkan dua operasi biner. Itu dia. Jadi dia kerjaan kita juga agak lebih banyak. Tabel Kelly-nya kita tidak hanya membuat satu tabel Kelly, tapi membuat dua tabel Kelly, ya kan? Kalau yang membutuhkan tabel Kelly. Kalau matriks kan nggak perlu kita pakai tabel Kelly.